Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di mana ya? Daerah Ciranjang, cuy, Ciranjang ya. Mau OTW ke Cianjur Kota. Nah, seperti ini ya situasi Jalan Raya Bandung di daerah Ciranjang. Ramai ya, kendaraan padat merayap baraya. Wih. Nah, ini saya memasuki jembatan ya. Oke, jadi saya ini aplikasi mati ya, belum saya hidupkan gitu sengaja karena ingin apa ya, bercerita tentang apa ya, aplikasi baru yang saat ini masuk ke Cianjur pada tanggal 21 Januari 2026. Berarti baru baru ya, baru berapa bulan, baru 6 bulan cuy, belum 1 tahun. Nah, kenapa sih saya tertarik ya di aplikasi baru ini? Oh iya, nama aplikasinya itu WUS ya, WHUUSH. Nah, kenapa saya tertarik di aplikasi WUS ini? Karena konsepnya itu menurut saya sangat luar biasa ya, karena potongannya itu cuma 1% ke drivernya gitu ya, dan biaya layanannya itu Rp500, 500 perak. Jadi keterima ke drivernya itu bakalan lebih besar, dan juga ke customernya pun lebih hemat ya, karena tarifnya otomatis bakalan murah karena biaya layanannya itu cuma 500 gitu. Terus apalagi ya, aplikasi WUS. Jadi pertama masuk kan Januari ya, sedangkan saya kan dari Aliansi Ojol Cianjur gitu ya, punya misi besar ingin mensejahterakan driver ojol. Ya, caranya gimana? Karena ojol itu kan berbasis transportasi online. Jadi ada nggak sih gitu ya aplikasi yang benar-benar memihak terhadap ojol gitu, terhadap ojol, dan juga bisa mensejahterakan driver ojolnya gitu ya. Dan menurut saya hanya WUS sih. Bukan ngeklaim ya, ngeklaim hanya WUS, mungkin yang lain juga ada program-program untuk mensejahterakan, tapi secara logika aplikasi WUS ini potongannya cuma 1%. Nah, saya ambil contoh saja, misalkan ya tarifnya itu misalkan 10.000, terus biaya layanan itu 500, jadi customer itu bayarnya 10.500. Nah, keterima ke drivernya itu berapa? Jadi keterima ke drivernya itu dari harga atau dari tarifnya 10.000 dipotong 1%, jadi sekitar 9.900, 900 ya, iya seperti itu ya, 1% gitu. Oke cuy, jadi ini saya berada di daerah Puyen ya, kayaknya pas barengan macet, pas barengan Lebaran ya, jadi sedikit macet gitu cuy. Tuh, ini kondisi di daerah Puyen kalau misalkan di sore hari ya, seperti ini posisinya. eh ya lumayan macet ya. Nah gitu ya Baraya ya, jadi kenapa saya sangat tertarik dengan aplikasi WUS ini, karena em, konsepnya itu hampir sama ketika saya berada di Aliansi Ojol Cianjur gitu ya, punya misi ingin disejahterakan atau ingin mensejahterakan ojol yang ada di Kabupaten Cianjur gitu. Seperti itu Baraya, macet ya, bubaran pabrik ini nih. Jadi kalau sore hari ini jam berapa ya? Jam 17 lebih 39, bubaran pabrik ya. Jadi posisinya itu suka macet.
hampir nggak bisa jalan cuy, jadi banyak motor yang mau belok juga, jadi kita ambil tengah nih. Pokoknya tetap berhati-hati ya, karena di depan sana nanti bakal kelihatan ya bubaran dari pabrik pabrik terbesar nih, kalau yang belum tahu. Oke, tadi udah nyampe mana ya pembahasannya, jadi tentang aplikasi WUS ya. Nah, banyak yang bilang juga nih untuk aplikasi WUS ini sistem paymentnya atau pembayarannya itu apakah bisa non tunai atau hanya melayani tunai saja. Jadi untuk WUS ini alhamdulillah ya sudah bekerja sama dengan Bank BJB. Jadi nanti payment pembayaran itu bisa menggunakan DigiCash rekening Bank BJB gitu. Jadi supaya akang-akang masyarakat dan juga driver ojol itu lebih aman lagi ya ketika bertransaksi di WUS ojol ini ya. Nah gitu Baraya ya, kenapa WUS itu perlu untuk diperjuangkan, layak untuk diperjuangkan, karena menurut saya ya, ketika drivernya itu sejahtera, maka akan apa ya, membantu perekonomian di suatu tempat, di suatu daerah ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan potongannya cuma 1%, berarti ada tambahan penghasilan yang biasanya misalkan per order itu cuma 8.000, tapi kalau misalkan potongannya 1%, itu bakalan ada tambahan penghasilan ya, lumayan kan ya. Misalkan tertautnya atau bedanya itu cuma Rp900, tapi ketika dikumpulin sehari ya rata-rata, ini bukan ngeklaim ya, disclaimer. Jadi saya banyak bertanya juga ke driver ojol gitu. Jadi rata-rata mereka itu dapat orderan itu rata-rata 20 ya, paling kecil itu 10. Nah, kalau bedanya sampai 900 atau 800 lah taruh. Itu kita taruh aja berapa? 10 order ya. Sudah 8.000 itu. Yang jadi ada tambahan penghasilan ya, tambahan penghasilan sebesar Rp8.000. Kan lumayan kan ya? Kalau misalkan dikali sebulan, 8 kali 3, 240.000 berarti ya. Itu bisa untuk biaya yang lain ya, seperti servis motor. Servis motor dan ganti oli, taruhlah 100.000. Masih ada sisa 140. Nah, itu buat apa? Bisa juga kan buat kuota internet, misalkan 50.000, jadi sisa 90 kan ya. Terus apalagi 90 berarti bisa kan ya untuk kebutuhan lainnya. Nah, kenapa ketika driver sejahtera mendapatkan penghasilan yang lebih, ikut menggerakkan atau membantu para pelaku UMKM. Nah, seperti ini ya, saya jelaskan sedikit. Ketika driver itu berpenghasilan lebih, yang awalnya misalkan kita atau ojol itu steam motor ya, cuci motor kita itu sendiri ya, di ya mungkin ngambil air sendiri atau misalkan di selokan dah. Tapi ketika sejahtera, udah saya punya uangnya buat ke tempat steam. Nah itulah ketika penghasilan lebih apapun pasti bakal dilakukan atau menggunakan jasa layanan lain gitu ya. Ketika nongkrong juga nih, ketika nongkrong kalau misalkan ada penghasilan lebih itu, orang itu cenderung untuk lebih lebih royal lagi ya. Misalkan yang awalnya jarang ngopi, karena penghasilannya ada lebih mungkin jadi sering ngopi gitu kan. Jadi ikut menghidupkan juga perekonomian yang ada di sekitar gitu. Jadi perputarannya itu bakalan berasa di satu tempat atau satu daerah seperti itu ya. Nah, apalagi manfaatnya ketika dapat layanan ojek online yang ya dibilang murah ya, masyarakat juga akan lebih bisa menghemat ya. Sekarang kan
seperti halnya driver ya, beda 800, 900 atau misalkan bahkan lebih ya, bisa lebih kalau jarak jauh. Kan itu bisa untuk keperluan lainnya gitu ya. Seperti saya kalau misalkan jadi seorang customer setiap hari harus menggunakan layanan ojek online atau layanan ojol ya. Saya suka ada hitung-hitungan dulu ya. Oh, pengeluaran buat saya misalkan berangkat kerja atau berangkat sekolah misalkan segini. Terus misalkan untuk biaya lain segini. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga ya ketika dapat layanan transportasi online itu yang murah meriah gitu ya. Seperti itu. Terus sekarang baru bercerita di dua apa ya? Dua manfaat ya, dua keuntungan itu di pihak driver dan di pihak masyarakat. Nah, apalagi yang jadi yang ikut merasakannya yaitu para pelaku UMKM menurut saya Baraya ya. Jadi para pelaku UMKM pun akan ikut terbantu seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika driver itu sudah berpenghasilan lebih dari biasanya gitu ya, otomatis akan lebih loyal. Nah, disitulah ekonomi ekosistem ekonomi yang sehat. Ketika perputaran uang itu berputar di suatu daerah, di suatu tempat ya. Seperti itu kenapa saya suka WUS ya. Kenapa saya selalu semangat memperkenalkan aplikasi baru ini, aplikasi WUS, karena menurut saya ya seperti yang sudah saya bilang tadi gitu ya. Oke, Baraya, jadi mungkin sudah panjang lebar ya saya menceritakan tentang WUS. Jadi mungkin di lain kesempatan saya bakalan bikin konten lagi. Silakan yang mau bertanya di komentar saja. Nanti insya Allah saya buatkan tutorialnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.